Ini saya juduli Terbata Berbata. Oke. Material sebetulnya ini sangat penting ya kalau kita melihat akar katanya material, materia, materi, matter, mother. Jadi sebenarnya tidak hanya berkait dengan bata saja, tapi semua material yang kita pakai sebagai arsitek itu sebetulnya sangat mendasar, sangat penting gitu. Kalau tidak kita menyebutnya sakral sebetulnya. Saya ingin mengajak ini sebagai ilustrasi saja bagaimana Matador dan Banteng itu mungkin kita yang dari luar kita melihat itu sebagai pertarungan dan pada akhirnya Matador menancapkan pedang terakhirnya dan Banteng itu tersungkur mati gitu. Pernah saya melihat wawancara dari seorang Matador, bagaimana kesannya seperti itu gitu. Tapi dia menyampaikan itu dengan nada sedih ketika stadion itu hampir meledak karena kegembiraan memuja keperkasaan atau kemenangan seorang Matador, tapi ketika dia diwawancara sendiri dia mengatakan sangat sedih. Betapa tidak sedih karena di akhir permainan itu dia harus membunuh pasangan menarinya. Jadi dia menggambarkan Banteng itu teman dia berdansa atau dia menari dan pada akhirnya harus diakhiri dengan Banteng itu harus mati gitu. Ya kadang-kadang Bantengnya menang, Matadornya yang mati itu juga terjadi gitu. Tapi kedekatan relasi antara Matador dan Banteng ini berbeda dengan yang kita lihat sebagai pengamat dari luar gitu. Jadi ada ikatan emosi yang sangat dalam. Saya memparalelkan dengan bahan dan tukang. Jadi setiap tukang sebetulnya dia punya kedekatan, kita menyebutnya sebagai pengetahuan, tapi kedekatan emosi juga antara material yang dipakai dengan apa yang dikerjakannya. Nah ini relasi yang menurut saya sangat penting, yang celakanya kita sebagai arsitek atau desainer itu menjadi sangat berjarak sebetulnya dengan material. Tadi yang ada pengetahuan yang terputus. Ada banyak hal yang kita tidak paham sebetulnya tentang karakteristik dan proses produksi material. Seperti tadi Prof. Yandi sudah bercerita itu dengan sangat detail betapa kita sangat berjarak sebetulnya dengan bahan. Membincang material adalah tentang relasi sebetulnya, tentang pemahaman, tentang pengetahuan, tapi juga tentang kecintaan. Banyak sekali bahan-bahan kontemporer yang ditawarkan dan kita pakai, tapi sebetulnya seberapa sih kita mengenal, kita paham, kita tahu, dan apalagi pada level cinta gitu dah. Mungkin kita mengenal dari brosur saja, itu kata produsennya gitu, tapi pemahaman kedekatan secara emosi dan pengetahuan mungkin belum sampai. Dan kalau kemudian kita mencoba mempertanyakan kembali relasi antara arsitek dengan material, dalam hal ini malam ini kita membincang tentang bata. Ya, ini tentu sesuatu yang sangat menarik. Saya nggak tahu seberapa sering atau teman desainer, teman arsitek memegang bata. Kadang-kadang kita gambar gini kasih notasi gitu, tapi kita jarang menyentuh, memegang, numpuk bata gitu dengan tangan kita sendiri gitu kan. Kita bisa melihat, oh ternyata 5 bata saja cukup berat gitu. Nah, kita feeling tentang itu saya kira penting.
Lalu katakan dia mempertanyakan kembali, apa ya yang mau dipertanyakan gitu? Kalau kita kenal saja belum, gimana kita mau bertanya? Apa yang ingin kita perbincangkan lebih jauh sebetulnya? Nah, material sebaiknya jangan disikapi dengan sesuatu yang taken for granted. Ini biasanya begitu toh. Ini dindingnya mau pakai apa ya? Dinding bata atau kita pakai kayu apa? Atau kita pakai besi atau kita pakai baja atau kita beton seperti itu, seolah-olah itu taken for granted. Jarang kita kemudian berdialog dengan diri sendiri, yang terutama dalam desain. Sehingga kenapa dipilih ini, itu seperti sutradara yang lewat casting dan memilih aktornya gitu, bukan random. Tidak, ini pemainnya ini saja, ketemu orang ini lalu dia jadi aktor atau aktrisnya, begitu. Ini hasil seleksi sebetulnya secara internal di dalam diri seorang desainer, sehingga gagasan ini akan lebih bagus kalau aktornya adalah ini gitu. Jadi desain seharusnya merupakan tindakan yang berkesadaran, bukan pilihan bebas, random seperti itu. Karena kadang-kadang kita bentuknya sudah ditentukan dulu, tapi materialnya apa ya nggak tahu, nanti pengennya pakai apa gitu. Saya kira itu tidak bisa. Nah, kalau kemudian kita menggunakan bata dalam desain kita, nah ini saya berspekulasi, sebetulnya kita sedang meneruskan budaya membangun yang sudah ada mungkin sekitar 500 atau 600 tahun yang lalu kalau kita menggunakan patokannya Mojopahit. Tapi mungkin kalau ke belakang lagi, jangan-jangan ini sudah ribuan. Jadi kesadaran kita dalam mendesain, dalam menggunakan bata, mestinya dipahami dengan lebih panjang. Dipahami dengan akar yang di belakangnya. Berbeda dengan kita misalnya menggunakan yang sekarang yang sedang trendy, yang keren gitu, aluminium composite panel. Wah, modern. Tapi barang itu tuh ada sudah berapa tahun sih gitu. Dan seberapa kita mengenalnya, seberapa kita paham karakteristiknya gitu. Mungkin tidak atau belum setua bata. Kita mungkin kemudian bisa mempertanyakan apa capaian penting yang sudah dilakukan ketika kita mengenal bata dan mencoba mempertanyakan bata. Apa yang mungkin dilakukan? Dan kita menggunakan bata saat ini, kesadaran atas apa sih kesadaran yang menggerakkan kita? Apakah kita mengalami peningkatan atau kemajuan dalam berbata? Ini pertanyaan retorik. Kita bisa bertanya, lalu ketika kita menggunakan, memilih itu, apa sih kebaikannya dibandingkan dengan orang yang dulu dalam menggunakan bata? Seberapa kita bisa dikatakan lebih maju? Seberapa dekat kita mengenal bata? Apa makna bata bagi kita? Mengapa kita berbata? Apa kata bata? Kita bisa menengok tentang akar panjang, pengenalan tentang mengolah tanah sebetulnya. Ini sedikit mengulang tadi yang disampaikan Prof. Yandi. Tanah adalah ibu. Orang zaman dulu menggambarkan, tadi istilah Sanas adalah pertiwi. Ibu, perempuan cantik, muda dengan segala atributnya. Itulah kesadaran orang dulu dalam melihat tanah atau bumi itu. Agak berbeda ya dengan sekarang. Sekarang tanah, jangan mainan tanah, kotor nanti, banyak cacing seperti itu. Tapi kesadaran yang lain sebetulnya yang menggerakkan bahwa tanah itu sesuatu yang penting, yang sakral, yang menghidupi. Tanah ini ya orang dulu diterima apa adanya dan dibentuk dengan secukupnya.
Kita tidak menuntut, tapi memahami hakikat tanah dan ada kesadaran dalam mengolah tanah itu bukan dalam perspektif bahwa tanah ini hanya itu dan tidak sempurna sehingga harus diolah seperti itu. Kesadarannya berbeda. Relasi manusia dengan tanah ini adalah relasi semesta sebetulnya. Karena manusia atau semua makhluk hidup saya kira hidup dari tanah. Karena tanah yang menumbuhkan tanaman, pohon-pohonan dan seterusnya, dan makhluk hidup bergantung pada pohon dan apa yang ditumbuhkan oleh bumi itu. Jadi pada dasarnya semuanya bergantung pada tanah, semuanya dihidupi oleh tanah itu. Bumi adalah tanah dan apa yang kita makan berasal dari tanah, dan pada dasarnya makanan yang kemudian membentuk tubuh jasmani kita itu adalah juga tanah. Jadi tubuh kita sebetulnya bagian dari tanah. Jejak panjang pengenalan dari tanah kembali ke tanah, ini juga penghargaan dan hormat pada tanah, ini mungkin perlu kita ingat lagi. Karena itu sesuatu yang luar biasa, yang tua dan sangat mengandung kebenaran yang levelnya jauh lebih tinggi, lebih abadi, lebih dimensinya semesta seperti itu. Bukan sekedar alasan-alasan praktis fungsional. Kita lihat misalnya orang mengukir tanah jadi jalan setapak atau merubahnya sedikit gitu. Karena ada kebutuhan untuk ya misalnya lantainya bisa lebih kering dan seterusnya. Ada respect di situ. Kita bisa belajar dari makhluk hidup yang lain misalnya. Ini juga karya arsitektur yang dibuat semuanya dari tanah dan tidak diolah, tapi dipakai seperti apa adanya. Dan semut ini dalam mewujudkan karya arsitektur ini sudah ribuan kalau tidak jutaan tahun, dan dengan desain yang kurang lebihnya tetap dan sangat fungsional dan menjadi bagian dari siklus semesta yang luar biasa. Kalau kita melihat ini dari produk arsitektur, ya karya arsitektur manusia jauh ketinggalannya. Kita sangat belum se-advance ini. Gitu. Kita bisa melihat fenomena-fenomena permukaan, ya bisa diapresiasi dari sisi estetiknya juga kalau tentang tanah yang kering kemudian pecah-pecah seperti itu. Ada logiknya. Kenapa ketebalannya segitu? Tentu bisa diteliti lebih jauh. Dan kemudian jejak pertemuan air dengan tanah misalnya. Secara geometri bentuknya seperti itu, tapi lagi-lagi ini tidak random, tapi ada logik di belakangnya. Ini lumpur lapindo, tanah juga. Atau bagaimana perjalanan waktu tanah yang kemudian tergerus dan menunjukkan layer. Ini perjalanan panjang, jutaan tahun misalnya. Atau juga bagaimana manusia mencoba memanipulasi tanah itu dengan membuat terowongan atau gua. Ini bagian dari berdialog ya dengan tanah itu sendiri. Atau berkomunikasi dengan tanah. Kebudayaan kita sebagian sudah hilang. Kita sudah melihat tanah dengan cara yang berbeda, mungkin sangat pragmatis. Kalau ada kata tanah gitu, lalu pikirannya, oh lokasinya di mana, per meter perseginya berapa gitu. Jadi ada pemiskinan dalam melihat
atau mempersepsikan tanah. Gitu. Kita tidak bisa berdialog, tidak bisa berbincang, tidak bisa menanyakan, tidak bisa ingin tahu bagaimana kehendak tanah seperti itu. Tapi beberapa saudara kita, terutama yang dari saudara-saudara yang Buddhis, masih bisa punya cara gitu, ritual untuk menyapa, untuk mencari kehendaknya, untuk menyelaraskan dengan tanah. Ini tentu sebuah pengetahuan yang menarik, karena ini pengetahuan tua juga yang di beberapa tempat yang lain mungkin sudah terlupakan. Dan cara menyapa tanah dan bertegur sapa dengan tanah, mencari kehendak tanah ini tidak ada kampus yang mempelajari, tidak ada program studi arsitektur yang memasukkan dalam kurikulumnya. Ini sudah terlepas jauh. Pada masyarakat agraris, masyarakat petani. Jadi petani bukan sekedar menanam padi, tapi ini adalah pengetahuan panjang, agriculture as culture yang sangat tua, mungkin 2000 tahun. Artinya bagaimana berkomunikasi dengan tanah, tentang iklim, tentang siklus air, tentang jenis tanaman, dan tentang cara menanam saja kenapa jaraknya segini. Ini tentu ada logiknya seperti itu. Dan juga alat-alat yang dipakai untuk mengolah. Misalnya bajak, kita bisa menarik lebih ke belakang lagi, mungkin 5.000 tahun yang lalu atau lebih 10.000 tahun yang lalu. Hanya celakanya bajak sudah tidak dipakai lagi karena diganti traktor. Artinya lagi-lagi ada pengetahuan yang hilang, dan relasi manusia dengan tanah ini juga akan berbeda. Ini masih terjadi, bagaimana tubuh seorang pembuat tembikar begitu masih berkomunikasi secara langsung, masih bisa berdialog, bertegur sapa tentang kelihatan, tentang campuran, tentang kelembutan tanahnya. Dia bisa merasakan dengan tangan atau dengan kakinya bagaimana ini kurang pasirnya atau kurang air dan seterusnya. Ini juga sangat purba, bagaimana tanah liat ini kemudian dibentuk dan dibakar. Gitu. Ini lampu minyak yang cukup tua, ini mungkin jejak-jejak dari awal dari peradaban yang menggunakan tanah yang kemudian dibakar jadi tembikar sebagai pelita. Ini masih kita lihat, walaupun sekarang sudah diganti kompor gas atau kompor listrik dan dengan peralatan yang serba stainless steel atau teflon gitu. Tapi ini masih ada, masih hidup gitu, dan ini tua ya, ini jejak panjang dari kebudayaan. Ini sangat menarik. Ini juga pengenalan atas tanah, dan bagaimana dua elemen yang putih-putih ini itu juga dibakar, dan bagaimana bisa tidak terlepas begitu, atau bisa cukup kuat gitu. Ini hanya terjadi di daerah Demak. Dan kenapa Demak? Kenapa tekniknya begitu? Nah, ini memerlukan penelitian yang lebih jauh. Mungkin Prof. Yandi tertarik untuk melihat Demak dan Kudus. Ini menarik. Di tempat lain tidak ditemukan. Atau ini ya sudah mulai menggunakan mesin terutama untuk membuat campuran yang homogen dan kemudian untuk membuat ukuran yang kurang lebihnya lebih seragam. Kenapa bata kemudian menggantikan batu? Ini dugaan saya, spekulasi saya, karena dalam unit yang relatif kecil, kalau dulu batu harus dibentuk dulu, dibuat kotak-kotak begitu.
dari barang yang besar dikecilkan. Tapi kalau bata dibuat memang dalam unit yang relatif kecil dan lebih ringan, artinya bisa disusun. Kalau pikselnya lebih kecil, maka gambarnya akan bisa lebih halus dan lebih fleksibel untuk ditata, dibentuk, dan mewujud. Jadi bata ini juga sebuah inovasi budaya manusia, saya kira, yang dengan unit yang lebih kecil, potensi atau peluang mendesain itu menjadi tidak terbatas. Ini perkembangan dari jejak-jejaknya kita bisa melihat ini di kota gede. Tentunya harusnya mulainya dari Trowulan, saya lupa gambarnya. Bagaimana bata dikombinasikan dengan batu. Berbagai ukuran, berbagai bentuk, berbagai teknik kita bisa mempelajari itu. Yang expose atau yang diplaster. Ini teknik-teknik standar saya kira untuk membuat lubang, karena lubang ini jadi penting. Jadi dengan piksel yang relatif kecil tadi, bagaimana mengatasi gravitasi, tapi juga bagaimana memanfaatkan karakteristik batanya. Ada berbagai teknik lah. Saya kira ini menarik juga untuk diulik. Ada banyak cara gitu. Dan tentu arch atau fold atau yang dome dan seterusnya, ini juga puncak pencapaian dari manusia untuk bisa mengalahkan gravitasi dengan menggunakan piksel atau unit bata yang relatif kecil itu. Bata, baik yang dibakar maupun tidak, agaknya memenuhi kebutuhan fungsi dan juga persepsi tentang awet, kokoh, dan lestari. Jadi bata untuk beberapa bagian jadi preferensi dibandingkan dengan kayu misalnya. Jadi bata untuk di daerah yang kering itu tidak perlu dibakar gitu. Ini contohnya di Bali. Batanya tanah sebetulnya tidak dibakar gitu. Jadi ini mungkin lebih ekologis, lebih hemat energi dan bisa direparasi kalau retak dan seterusnya. Ini juga bagian dari pengenalan atas tanah ya. Bata dan tanah menjadi bahan struktur yang lebih populer. Dugaannya adalah karena ketersediaan, di mana-mana pasti ada tanah gitu, sehingga terjangkau. Jadi ini bahan yang paling aksesibel, yang bisa dikerjakan dan teknologinya sudah sangat tua, artinya sudah dikuasai oleh siapa saja, hanya dengan campuran air dan kemudian diangin-anginkan kering jadi keras dan seterusnya. Jadi ini ada pada pengetahuan setiap budaya saya kira, termasuk kita. Jadi bagaimana mengolah tanah yang diperkeras ini sudah jadi pengetahuan umum yang tua. Nah sekarang mungkin ada sedikit pergeseran makna gitu, atau mungkin hanya sebagai lambang kekuatan dan kekayaan rumah tembok gitu, juga ketahanan terhadap cuaca, serangga, dan kebakaran. Jadi biasanya bata ini bersaing atau dipersaingkan atau dibanding-bandingkan dengan kayu begitu. Kalau kayu nggak tahan rayap, kena air, mudah terbakar. Nama bata ini bisa mengatasi kelemahan kayu untuk beberapa hal, tidak semuanya. Sehingga kalau wah rumahnya tembok itu dipandang lebih modern, lebih bergengsi. Sehingga bata ini juga menjadi proyeksi angan atas tampilan yang lebih modern sampai sekarang. Jadi awalnya biasanya membuat rumah itu kayu, kemudian nanti ada hierarki yang berikutnya, ada status yang berikutnya. Kalau sudah tembok itu artinya lebih mulia, lebih tinggi gitu. Dalam hal ini di satu kampung rumahnya masih kerangka bambu, tapi
tapi masjidnya yang dimuliakan, ini milik bersama, yang dipakai bersama dengan hierarki yang lebih tinggi, dibuat menggunakan dinding bata misalnya. Jadi masjid ini lebih mulia dibandingkan dengan rumah-rumahnya. Sehingga bata bisa dipakai untuk mengangkat hierarkinya, memberikan makna yang lebih tinggi dibandingkan rumah kayu atau bambu. Ini juga begitu. Jadi rumah kayu ini nantinya yang punya sudah bersiap-siap nanti akan pakai batu atau pakai batako atau pakai bata begitu. Dan rumah ini akan menjadi lebih kokoh, lebih kuat, lebih permanen. Apakah struktur sebagai penentu? Atau lebih pada seruan kalbu pada batu? Apakah batu karena kayu tidak mampu? Bisa jadi bata juga, bukan karena gengsi. Jadi apakah kita memang sebetulnya tahu tentang keterbatasan bahan atau sekedar itu tadi, gengsi. Ini rumah yang tadinya kayu sekarang sudah di tembok, lebih permanen, lebih kokoh, lebih mulia. Ini ada beberapa yang mungkin masih kita lihat ya, industri-industri ini yang masih ada di sekitar kita. Dengan topong tadi yang diceritakan, memang tiap-tiap tempat karakteristik topongnya berbeda, tergantung juga dengan bahan bakar yang dipakai. Topong sebagai pembuat bata dan genteng masih menggunakan struktur yang sama, yang agaknya lebih pada sifat dari bata itu sendiri yang berjaya terhadap api. Saat ini nggak ada material lain yang bisa mengalahkan api kecuali bata. Kayu nggak bisa. Jadi ini keunggulan teknis ya yang dimiliki oleh bata. Ini beberapa jenis topong. Topong ditentukan kapasitasnya. Ada yang bisa bakar bata berapa, 3.000, ada yang bisa 6.000, lebih besar strukturnya dan lebih tinggi. Dan prinsip pembakaran bata sendiri itu juga unik karena prinsipnya bukan seperti bakar langsung gitu ya, tapi sebenarnya ada logika konveksi panasnya yang dipakai gitu. Ini sekedar untuk menunjukkan bahwa di beberapa daerah, beberapa tempat stylenya topong bisa berbeda. Ini juga bentuk kecerdasan atau pengetahuan bagaimana mengolah, memproduksi bata itu sendiri. Ini hanya dokumentasi sederhana tentang proses produksinya dan bagaimana struktur dari pembakaran topong. Ini tipikal untuk yang di daerah di sini, di pinggiran kota, biasanya daerah Godean, Sumberjo. Nah, kalau kita kaitkan dengan budaya membangun yang ada di banyak tempat itu, struktur yang di Nusantara ini adalah bagian dari pergumulan panjang kehidupan manusia, satu proses pencarian, tawar-menawar, negosiasi, adaptasi dari berbagai kondisi. Ini pengetahuan, termasuk di dalamnya adalah bagaimana mengolah tanah menjadi bata dan kemudian menggunakannya. Air mengalahkan kayu, api mengalahkan kayu, angin mengalahkan api, batu mengalahkan waktu, air mengalahkan batu dan waktu. Bata adalah batu baru. Bata mengalahkan api. Bata mengalahkan air. Bata mengalahkan angin.
Bata adalah tanah. Tanah adalah bumi. Bumi adalah ibu. Bumi menari. Bata terpana, terbata-bata, mengadu pada kayu. Ketika air menggenang, kayu pun mengadu pada batu. Bata adalah tanah. Tanah yang dibuat perkasa, simpul kekuatan elemen alam, tanah, air, dan api. Bata adalah menunda sirna. Batu karya manusia. Bata adalah kata, tata kata. Bata mendamba rasa. Bata menunggu rupa apa. Bata kata siapa. Bata kata apa. Apa kata bata. Apa kata bata. Bata apa kata. Kata bata apa. Nah, ini sekedar contoh. Rasa. Apakah ini tentang spiritualitas bahan? Ya, saya pikir iya kalau dirunut asalnya yang sangat-sangat memiliki dimensi semesta. Bagaimana kita melihat bata? Sebagai arsitek, sebagai desainer. Apakah bata ini sebagai guru yang kita suruh apa-apa? Apakah bata itu majikan yang kemudian kita sebagai arsitek atau desainer harus melayani, maunya apa? Nah, tentu relasi ini bisa dipilih salah satu atau digabungkan. Ini pertanyaan reflektif saja. Bagaimana kita mensikapi bata? Bagaimana kita membangun relasi dengan bata? Apakah bata itu sebagai buruh yang bisa kita suruh? Desainer adalah penggagas besar yang bisa mendikte atau menyuruh material untuk berbuat apa saja, atau sebaiknya kita mengapresiasi material, menjunjung sangat tinggi sebagai majikan kita, atau kita bermain di antara keduanya. Pertanyaan besar lagi terkait dengan spiritualitas itu. Apakah kita bekerja sekarang ini dengan memilih material atau melihat bata ini? Ada perasaan rasa terima kasih, welas asih, dan hormat. Apakah masih ada di pikiran kita? Kalau orang dulu pasti iya, tapi nggak tahu kalau sekarang. Oke, itu dari saya. Matur nuwun.